Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Ya, kita gambarkan di papan tulisnya masalah haid, ya. Al-haidu wal istihadah wan nifas. Ya, haid, istihadah dan nifas. Masalah al-haid. Haid itu waktunya, muddatuhu masanya atau waktunya, aqalluhu minimalnya, yaum wa lailah sehari semalam, 24 jam, ya. Bisa berlanjut, mustamirroh, darah itu bisa mutaqatti'ah, terputus-putus. Artinya darah tersebut dihitung di rentang 15 hari. Ya, dihitung di rentang 15 hari. Hari pertama, hari ke-15. Kenapa 15 hari rentangnya? Karena kita katakan aksar al-haid, maksimal haid itu 15 hari. Maksimal haid itu 15 hari. Nah, dia mau 24 jamnya ini di hari pertama, atau di hari pertama gabung dengan hari kedua, atau gabung dengan hari ketiga, ya, atau digabung sampai hari ke-15. Pokoknya dia harus 24 jam baru dikatakan dia haid hakikatan, secara hakiki, ya. Begitu di sinul imkan. Sinul imkan itu usia 9 tahun, ya, takribiyah, pemariyah 9 tahun, meskipun kurang yang ditoleransi itu 15 hari. 9 kurang 15 hari, darah yang keluar pertama kali pada wanita, maka itu darah haid langsung. Ini hukum apa? Hukum ibtidaan, hukum awal. Apa maksudnya hukum awal? Kita menghukumi zahirnya, karena kita tidak tahu nanti berhenti atau tidak, kan? Jadi kita hukumi haid, berlaku hukum wanita yang haid. Tetapi ketika dia berhenti, ya, berhenti dan kurang dari 24 jam, maka kita hukumi dia berarti belum haid. Ternyata darah tadi itu hanya darah istihadah, karena masih kurang dari 24 jam. Ya. Misalkan di hari pertama dia keluar 5 jam. Ya, 5 jam. Ya. Jam ke-6 berhenti. Maka kita katakan dia berarti tidak haid ternyata. Berlakulah hukum suci. Ya. Ketika ada darah tadi, dia kan tidak sholat. Karena dia dihukumi haid, hukum asalnya, hukum awalnya. Ternyata itu kita keliru hukum. Ya, keliru hukum. Ya, memang di fuqaha juga menyebutkan seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak ada pilihan. Kita tidak tahu setelahnya lanjut atau tidak, maka kita hukumi haid, ya. Kita menghukumi istihadah tidak bisa. Kenapa? Karena istihadah itu hukum yang keluar dari hukum asal. Hukum asalnya darah di masa-masa wanita mungkin haid, itu hukumnya haid langsung, ya. Karena istihadah itu adalah arid atau kondisi tidak normal, penyakit, maka kita hukumi haid. Ternyata pas 5 jam habis itu berhenti. Nah, kita hukumi berarti ternyata darah tadi darah istihadah.
Ya, darah istihadah berarti sebenarnya dia suci, tapi darahnya najis. Berarti di sini ada berapa sholat dia tinggalkan, diqodho semuanya. Ya, diqodho semuanya. Ya, di hari pertama, di hari kedua, ya, di hari kedua dia keluar lagi darahnya setelah berhenti sebelumnya. Keluar lagi misalkan 5 jam. Ya, atau 10 jam di hari kedua. Ya. Berarti ketika keluar di hari kedua di jam pertama langsung kita katakan, oh berarti nanti haid lagi. Nanti haid, ya. Sampai 10 jam ke depan berlaku hukum haid. Di jam ke-11 di hari kedua putus darahnya, berhenti. Yang kita maksudkan kalau berhenti itu berarti diambil tisu putih, kain putih atau kapas putih bersih, diletakkan di tempat keluarnya darah, maka dia tidak lam yatalawwas, tidak berubah warna kapas atau kain putih tadi. Tidak berubah sama sekali. Tidak warna hitam, merah, warna coklat atau warna kuning atau keruh. Itu warna darah, 5 warna darah haid. Maka itu suci dia. Berarti sebenarnya darah tersebut belum darah haid. Ya, lagi-lagi kita keliru hukum lagi. Ya, memang seperti itu aturannya. Memang seperti itu. Setelah itu berhenti di hari ketiga keluar 10 jam. Ya, sama. Berlaku hukum yang sama dengan yang pertama dan yang kedua. Selagi dia belum 24 jam, maka ketika suci dia berarti bukan haid. Ya. Kalau tidak haid berarti tidak mandi. Ya. Ketika dia suci di antara ini dengan itu, suci dia. Ya, kita tidak wajibkan dia mandi. Kalau dia mau mandi untuk bersihkan darah, silahkan. Tapi bukan mandi wajib, karena dia tidak sedang haid. Istihadah tidak wajib mandi. Yang mandi itu kalau haid atau nifas. Begitu juga di antara hari kedua dan ketiga sucinya itu, dia juga berlaku hukum wanita suci karena dia tidak haid. Ya, di hari ketiga ketika keluar, kan ini 15 sudah. Ya, 15 jam sudah. 5 tambah 10, 15 jam. Di hari ketiga keluar dia. 1 jam pertama berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti butuh 9 jam. Ya. Di 9 jam ini ketika dia keluar berlanjut sampai jam ke-10 berarti dia sudah 24 jam lebih. Nah, berarti kita katakan ternyata semua ini haid semuanya. Ya, yang masa suci antara hari pertama dan kedua ternyata itu haid juga. Hari kedua dan ketiga itu juga haid juga. Ya, ini baru kita katakan haid hakikatan, haid betul-betul haid dia. Kalau yang pertama kita hukumi haid ibtidaan, hukum awal. Ya. Sampai sini paham ya? Ini anak ulang-ulang biar paham. Ya. Ketika sudah dia haid, ya, dia nanti di hari keempat dia putus. Ya, 10 jam terputus. Karena kita sudah cukup 24 jam, dia putus setelah itu. Ya, putusnya itu dihukumi apa? Dihukumi suci, bukan haid. Karena bisa wanita itu bisa 2 hari saja haidnya. Bisa sehari saja haidnya. Habis itu bersih suci. Ya, kalau dia suci setelahnya, kemudian di hari keempat lagi baru keluar. Ya, baru keluar. Di sini sucinya itu kita hukumi suci. Karena suci dan dia sudah haid, maka wajib mandi. Ya. Kalau ini suci tadi belum mandi karena belum 24 jam. Kalau itu ketika dia suci, jadi hari ketiga setelah 10 jam suci, kita suruh dia mandi. Ya, lakukan ibadah seperti wanita yang suci. Kenapa mandi? Karena dia sudah haid. Kenapa sebelumnya tidak mandi? Karena sebelumnya belum haid. Ya, sebelumnya belum 24 jam, di sini sudah 24 jam. Ya, itu maksud dari masa haid minimalnya itu sehari semalam. Ya, hitungannya 24 jam dari awal. Nah, rentang 24 jam itu selama 15 hari.
Anggaplah dia keluar hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 2 jam, sampai hari keberapa dia 24 jam? Ya, 13 di hari ke 12, hari ke 12 24 jam sudah kan? Nah, jadi kalau dia 2 jam terus di hari ke 12 24 jam. Ya. Jadi ketika di sini 2 jam, oh kita katakan sudah 24 jam ini. Maka semuanya haid semua ini. Suci yang ada kan setiap hari 2 jam keluar darah, 22 jam tidak keluar darah. Nah, 22 jam itu ketika di hari ke-12 kita baru sadar, baru tahu bahwasanya ternyata dia sudah 24 jam berarti haid semuanya. Jadi suci di antara 2 haid ya. Haid, suci, haid, atau ya ini dia haid. Kalau sudah dikatakan haid berarti 24 jam sudah itu ya, berarti suci ini dihukumi suci, keluar lagi darah haid lagi. Nah, suci ini dihukumi apa? Khilaf para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i pun khilaf, tetapi pendapat resminya ini adalah dihukumi haid ya, dihukumi haid juga ya. Selagi ini sudah haid ya, kemudian keluar lagi setelah suci darah, ini dihukumi apa? Ini dihukumi haid ya. Berarti ibadah yang dilakukan di sini karena dia dihukumi zahirnya tidak ada darah, maka kita perintahkan dia lakukan ibadah seperti umumnya wanita yang suci. Ternyata keluar lagi darah, oh ternyata ini dia kondisi haid juga ternyata. Nah, di sini kita katakan ibadah-ibadahnya tidak sah, berdosa tidak berdosa, karena kita hukum zahir. Ya. Tidak ada yang dikodok. Tidak ada yang dikodok. Dikodok itu kebalikannya. Ya seperti ini kondisi tadi ini. Ya, dia darah belum sampai haid. Ya, kemudian suci. Keluar lagi darah. Nah, ketika suci ini kan kita perintahkan dia berlaku hukum suci. Ketika keluar darah kita berlaku hukum haid. Nah, ternyata setelah sampai 24 jam di hari ketiga tadi, karena keluar 5 jam, 10 jam, 10 jam, 25 jam. Ini 5 jam tadi kita bilang dia tidak haid karena suci. Kita tidak haid karena dia setelah itu suci dan belum 24 jam. Ya, belum 24 jam. Maka kita katakan oh ini istihadah. Ya. Begitu kita tahu suci istihadah berarti kita qadha langsung di sini. Karena belum 24 jam. Kan kita tidak tahu hari berikutnya. Dia masih hidup atau tidak aja kita tidak tahu kan? Ya, langsung kita berlakukan hukumnya. Bukan nanti kita tunggu hari ke-15 baru kita qadha, enggak. Ya, lebih repot bagi wanita yang seperti itu. Ya. Nah, itu kalau dia keluar darahnya terputus-putus ya. Ya, pas waktu suci. Ya, pas waktu suci itu, oh anti tadi ternyata belum 5 jam sudah belum 24 jam sudah suci. Nanti qadha yang tadi. Tapi qadha itu tidak ada waktunya. Qadha itu bisa pagi, sore, siang, malam. Meskipun salat asar dilakukan malam boleh qadha ya. Qadha kapanpun. Jamak tidak boleh kalau dia tidak ada kondisi rukhsah. Kalau dia tidak safar, ya tidak bisa dijamak. Oh, antara ini maksudnya antum, dia ada berapa sholat gitu ya? Oh iya, kalau jamak tidak. Jamak tidak, tapi boleh dia kan ninggalkan 3 sholat misalkan subuh, zuhur, asar. Dia di waktu jam 11 siang kita hukumi ternyata dia istihadah, dia langsung lakukan subuh. Habis itu zuhur, habis itu asar, boleh kapanpun waktunya. Iya, tapi bukan jamak itu. Itu bukan jamak. Nah, kalau jamak itu ada aturan mainnya. Tidak boleh dia dijarakkan antara 2 sholat, antara zuhur dengan asar, dengan jarak yang jauh. Nah, itu diantara aturannya. Yang masalah ini nyambung sudah? Ya, ana ulangi 3 hari sudah ini ana ulangi kan? Biar paham ini. Ya.
biar paham, karena kita mau menjelaskan, menyelamatkan umat dan ummahat, ya. Dan ini masalah yang sering ditanya. Karena itu kalau ditanya itu masalahnya dua aja. Kalau bukan masalah ini, masalah konflik keluarga, ya. Masalah konflik keluarga. Nah, yang ini anak respon, yang kedua enggak terlalu, karena sering curhatnya kelamaan, ambil waktu. Baik. Jadi sampai rentang ke-15, batas 24 jam itu. Ya. Kalau misalkan di sini keluar 1 jam, 1 jam, 1 jam sampai hari ke-15 1 jam, berarti dia belum haid. Ya. Di hari ke-16 keluar 20 jam. Ya, kita katakan enggak haid nanti. Karena sampai batas rentang 15 hari belum sampai 24 jam. Ya. Baik. Kalau ini keluar 1 jam, di sini 1 jam, di sini keluar 24 jam, haid semua. Ya, haid semua. Ya. Berapa yang diqadha itu kan? 6. Kalau 24 jamnya di hari ke-16? Enggak. 15 saja, ya. Karena maksimalnya haid itu 15 hari. Ya, kemarin anak sudah tanya, ketika kita wajibkan qadha, dia wajib bersegera atau tidak wajib? Hah? Wajib bersegera qadhanya itu atau tidak wajib? Hah? Tidak wajib, ingat enggak Ustaz dulu? Wajib atau tidak? Anggap tadi itu 1 jam dia keluar, habis itu di sini 24 jam. Kan qadha ini, karena kita hukumi suci, ternyata dia haid. Afwan. Iya ya. Terbalik. Di sini kan, di sini 1 jam ini kan, di sini dia darah. Kita tidak wajibkan salat. Ternyata dia haid. Terbalik ya, terbalik. Ya, kalau kondisinya begitu berarti dia yang kita anggap ini terbalik berarti. Ya, terbalik. Yang di sini kita keluar darah ya 1 jam. Kemudian berhenti, kemudian keluar lagi darah 1 jam. Ya. Nah, ternyata darah 1 jam ini kita hukumi darah istihadah karena dia sebenarnya belum sampai 24 jam. Di sini kita qadha ya kan? Ya, qadha. Dia tadi tidak sholat, qadha. Ini qadhanya wajib bersegera atau tidak? Pertanyaannya. Pak Iwan ingat? Wajib. Hah? Abu Syafiq ingat enggak? Tidak wajib. Antum nebak atau ingat? Hah? Ya, kemarin kita sebutkan ya. Kalau fikih itu hukum. Ya, dia qadha. Ya qadha hukumnya apa? Bersegera atau tidak? Bersegera, wajib atau tidak? Kalau wajib konsekuensinya berdosa kalau dia tunda. Kalau kita katakan tidak wajib, konsekuensinya tidak berdosa dia. Nah, itu konsekuensi hukum dia. Nah, jadi bahasannya fuqaha itu hukum dengan konsekuensinya. Tidak wajib qadhanya segera, enggak. Boleh tidak dia tunda besoknya? Boleh. Sampai pun besoknya dia tunda boleh, ya. Nah, pikir cukup yang ini sudah. Berarti kalau yang hari pertama itu 5 jam, setelahnya kan suci, berarti istihadah kan? Iya. Tadi nah, di hari pertama kan 5 jam, terus nanti yang di hari ke-15 itu, yang di hari 2 sampai 14 itu kosong. 2 sampai 14 kosong, penuh suci. Iya. Di hari ke-15 berapa berarti umpamanya 20 jam. Kita hidupnya ini. Iya, semuanya. Iya. Tapi kalau yang di umpamanya tiba-tiba di hari ke-16 itu keluar darah tapi 24 jam dan tadi. Nah, kalau dia keluar sampai melewati hari ke-15, hari ke-16, 17. Nah, yang ini yang 2 sampai 15 nggak keluar. Baik. Ya, patokannya itu di hari ke-15 Pak Iwan. Ya, mau ini keluar atau tidak, ketika berlanjut darah sampai hari ke-16, ya, maka yang dilihat itu hari ke-15. Kan pertanyaan antum, ini 16 ini dihukumi apa kan? Ya. 24 jam keluar. Iya. Oh, 24 jam di sini keluar. Ya, 24 jam di situ
Nah di 2 sampai 15 suci nggak keluar. Tapi di 1 itu keluar 5 jam. Oh, di sini 5 jam, di sini tidak keluar. 15. Oh, ini berarti dia belum haid ya. Dia batasnya sampai 15 hari saja, 24 jam itu. Ya, kalau kurang dari 24 jam selama 15 hari ini, berarti dia tidak haid sama sekali. Ya, darah yang pertama itu darah istihadah. Kita perintahkan dia qadha. Dari keduanya masuk haid berarti. Oke? Darah keduanya haidnya berarti. Yang 16, yang hari ke-16 24 jam berarti. Ya, karena dia 24 jamnya itu di hari 16 sudah melewati. Tidak dianggap ini istihadah dia. Ya. Jadi 24 jam itu 15 hari rentangnya. Ya, kalau 24 jamnya melewati, tidak haid berarti dia. Ya, tidak haid. Ini istihadah dia. Kalau misalnya rutinnya tanggal 1, tanggal 16 ada 1, ya kan bulanan 16. Ternyata di tanggal 1 itu ada keluar darah 5 jam. Sampai tanggal 15. Nah, ternyata yang rutin tanggal 16 sampai keluar haid 24 jam keluar darah lagi. Ya, jangan bilang keluar haid, keluar darah. Ya, keluar darahnya di tanggal 16 yang memang rutinnya dia di tanggal 16. Nah, itu yang dihukumi haid itu yang haid awal ya, tanggal 16 itu. Iya, enggak. Ini ya. Ya, ini 5 jam keluar sampai hari ke-15. Jadi hari ke-15 itu dihitung dari hari pertama keluar. Ya, rentang 15 itu dihitung dari hari pertama keluar. Hari pertama keluar ba'da Jumat, hari pekan pertama. Kemudian 15 hari itu berarti pekan ketiga, ya. Pekan ketiga hari Jumat juga. Nah, sampai hari ke-15 enggak keluar. Berarti kita katakan berarti tidak haid. Hari ke-16 keluar 24 jam. Ya. Haid tidak ini? Tidak. Ya, tidak. Istihadah. Kenapa? Karena ini di hari pertama sampai sini sudah hari ke-16 sudah. Iya, karena suci itu harus minimal tentang 15 hari ya. Ya. Hah? Iya, istihadah, betul. Enggak. Patokannya 15 itu dari hari pertama. Jangan ini hari pertama lagi. Ini bukan hari pertama lagi, ini hari ke-16. Karena sudah hari pertamanya ini, enggak bisa. Kalau pertama ya pertama, jangan dijadikan yang kedua. Ya. Dia diabaikan gimana maksudnya, ketika keluar darah kan kita hukumi haid dia. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 30 itu ya satu siklus coba sampai satu enggak seperti itu. Siklus dalam masalah haid itu dia 15 hari 15 haid, 15 suci. Nah, 15 ini dari mana awalnya? Awal keluar darah. Awal keluar darah kan bisa jadi hari Jumat, hari Senin, terserahlah hari apa aja. Ya, ini kita jangan hitung tanggal 1 aja. Ini tanggal 1 versi haidnya dia. Wanita beda-beda. Ini tanggal 1-nya hari ini besok. Ya. Ya tidak. Enggak ada haid seragam, enggak ada kan? Biasanya di tanggal 16. Kebiasaan berpoligami. Oh iya. Oh di tanggal 16. Tapi tanggal 1 keluar juga. Oh ya, berarti tidak dianggap itu. Tanggal 16 tidak dianggap. Iya, itu tidak dianggap karena kebiasaan bisa berubah. Kapanpun bisa berubah. Dalam mazhab Syafi'i kapanpun bisa berubah. Dia 10 tahun haidnya 7 hari. Kemudian dia jalan-jalan ke Maratua karena di sana lebih panas, berubah jadi 2 hari saja.
Kita katakan 2 hari saja haidnya, atau berubah jadi 14 hari. Kita katakan berubah. Ya. Balik dia ke Tanjung, kembali lagi. Nah, kita katakan berubah lagi. Ya. Kalau misalnya yang ini kan tentang 15 hari ini, ternyata 5 jam pertama mungkin ada penyakit keluar dari tubuhnya gitu kan? Ya. Kemudian siklusnya dia dari 16 ke 20, nah dari 16 hari ke 16 keluar 24 jam, 17 keluar lagi, 18 keluar lagi sampai 7 hari rentangnya. Ya. Apa itu tadi? Enggak, itu istihadah. Ya. Nah, istihadah. Karena sebulan itu nggak ada haid ya? iya, Darah itu keluar terus. betul. Di tanggal 16. Ya, bukan hanya sebulan. Kalau di hadis itu Fatimah dia sampai 7 tahun istihadah, dia 7 tahun. Jadi itu nanti kembali ke 8 kondisi wanita yang istihadah kalau dia bercampur dengan haidnya. Apakah ketika 30 hari keluar darah semuanya itu ada haid atau tidak ada? Ada pasti. Tapi yang mana haidnya, yang mana istihadah, itu ada pembahasannya. Tapi kalau pertanyaannya antum, hari pertama keluar 5 jam, kebiasaannya itu sebelum-sebelumnya di pertengahan bulan dia keluar. Tapi ini keluar juga. Nah, kita hukumi apa ini? Ini haid atau istihadah? Nggak bisa kita hukum istihadah. Ya, nggak bisa. Kita hukumi haid karena itu hukum asalnya. Istihadah itu hukum keluar dari hukum asal. Nah, ini kita hukumi haid. Ternyata berhenti. Berarti di sini hari pertamanya dia. Dihitung sampai rentang 15 sudah berlaku hukumnya. Dia kebiasaannya tadi itu kita katakan itu bukan hari pertama, itu sudah hari ke-16. Ya. Dan seterusnya. Maka dia apa? Kita hukumi berarti keluar sehari semalam itu di hari ke-16 dan itu dihukumi istihadah. Tapi perhatikan di sini di hari ke-15 ini karena dia sudah keluar di hari pertama, ya anggaplah ini hari Jumat. Ini hari Jumat juga berarti. Bukan hari Jumat juga. Nggak mesti ya. Ya, anggaplah hari ke-15-nya itu kapan? Dia di sini ba'da zuhur, di sini ba'da zuhur juga. Makanya katakan tulis ini, ya. Tulis itunya. Kapan dia? Ikat dengan waktu sholat. Ba'da zuhur, sebelum subuh, habis maghrib, ya. Nah, ini ketika di hari ke-15 dia kalau tidak keluar, ya tidak keluar sama sekali, kemudian di sini keluar, berarti dia tidak ada haid sama sekali. Kalau di hari ke-15 dia keluar, ya meskipun sebentar, berarti 15 hari haid semua. Ya. Ini kan tadi sholat. Oh, haid anti. Oh, ndak sah berarti sholatnya kemarin itu. Ya. Dia puasa. Berarti tidak sah puasanya. Qadha nanti. Kalau Ramadan berarti kan? Ya, tapi kalau puasa sunnah tidak diqadha. Baik. Atau dia keluar sebentar, ya, keluar lama sampai genap 24 jam, ya, dan berlanjut sampai hari ke-16. Berlanjut sampai hari ke-16. Ya. Ketika berlanjut sampai hari ke-16 dan tidak ada berhenti di akhir 15 itu, maka nanti masuk masalah istihadah. Ya, darah di akhir 15 masuk ke 16 itu dia berlanjut. Maka masuk masalah istihadah. Masalah istihadah itu masalah yang darah di hari pertama sampai hari ke-16 itu bercampur darah haid dengan darah istihadahnya. Yang mana darah haid itu kita ada perinciannya 8 kondisi. Ya. Tapi belum kita bahas ya, belum kita bahas. Tapi kalau dia berhenti, ya, dia ketika di hari ke-15 itu keluar darah, setelahnya itu berhenti, masuk ke-16 itu masih berhenti, kemudian pertengahannya berlanjut lagi darah itu, maka itu berarti 15 hari semuanya haid semuanya, ya. Darah yang keluar lagi setelah suci keluar lagi di hari 16 itu darah istihadah, ya. Jadi tidak ada
tidak dijadikan patokan kebiasaannya dia ketika sudah keluar. Berarti berubah darah atau kebiasaannya itu berubah, ya. Nah, ini paham ya berarti ya? Ada yang ditanyakan? 5 jam sampai 15 hari. Ini minimalnya 24 jam. Ya. Kalau yang tadi itu belum dibahas ya, Ustaz, ya? Apanya itu? Yang keluar tadi yang hari ke-15 sebelum akhir keluar darah, terus yang lanjut sampai Ya, anggaplah 20 hari keluar darah terus. Ya. Itu bercampur darah haid dan darah istihadah. Ya. Maka ada perinciannya. Perinciannya belum dibahas. Ya, belum. Ya, belum dibahas. Ya. Jangan kita katakan maksimalnya darah haid itu 15 berarti 15 hari haid semua, sisanya istihadah. Itu keliru. Itu keliru. Gagal paham itu. Nah, teman-teman di Yaman juga kayak gitu. Gagal paham dia. Biasanya pas pelajaran ngantuk itu. Ya. Makanya ndak dikasihkan apa, ndak dikasihkan izin ngajar biasanya kalau sudah kayak gitu. Hah? Iya. Nah. Baik. Menguatkan pemahaman yang kemarin. Ternyata masih ada yang goyang, ya. Enggak apa-apa, ya, wajar ya. Baik. Iya, nggak pakai kayak gini, lebih paham yang Makanya bilang pakai papan tulis, ya. Papan tulis. Ya, jadi memang lebih mudah praktek memang daripada membayangkan. Ya. Ya. Ini jaringannya kemana-mana sudah ini. Baik. Kakak Saban mana? Saban dah hadir. Oh. Ya. Baik. Nah, kalau dia itu keluar sampai hari ke-10. Ya. Sampai hari ke-10. Ini keluar 24 jam sampai hari ke-10. 10 hari totalnya. Haid semua dia. Ya, setelah itu di hari ke-12, 13 sampai 15 berhenti. 5 hari kan? Ya, setelah itu keluar darah di hari 16. 17 sampai hari ke-20. Ya, sampai hari ke-30. Ya, keluar darah di hari ke-16 lagi. Jadi rentang 11 sampai 15 ini suci. Ya. Hari 16 sampai 30 darah. Ya. Ini gimana ini? Ya 10 hari haid kan, Ustaz? Kemudian dari 10 sampai tanggal 25 itu dia suci. 10 sampai 25. Ya, karena cuman ada istihadah di 16 sampai 25. Dan 5 harinya haid. Ya, nah itu pembahasan masalah takmilatut tuhur, menyempurnakan suci yang kurang. Kita katakan siklus darah itu 15 hari haid, 15 hari suci. Ya, karena 1 bulan itu dihitung ghalibnya rata-ratanya 30 hari. Maka karena maksimal darah haid itu 15 hari, kemudian minimal suci itu 15 hari, maka minimal suci antara 2 haid, ini haid, suci, haid, ya, ini haid, mau dia 1 hari, 2 hari, 10 hari, ya, ini suci, ini keluar lagi darah, untuk kita hukum ini haid lagi, ini harus minimalnya 15 hari, ya, minimalnya 15 hari. Nah, jadi kasus kita ini karena 10 hari ini darah haid,
Ya, 10 hari ini darah haid. Ketika ini keluar lagi darah, ini mau kita hukumi darah haid, harus sucinya minimal 15 hari. Nah, sedangkan ini masih 5 hari, kurang. Ya, maka ditambahkan 10, namanya takmilatut tuhur, menyempurnakan suci yang kurang dari kadar minimal. Ya, maka ditambahkan 10 hari. Berarti hari ke-16 sampai 10 hari ke depan itu suci alias istihadah, ya, meskipun ada darah. Ya, sampai hari ke-25 berarti. Ya, 25. Ada darahnya, istihadah dia. Ya, karena apa? Karena sucinya baru 5 hari, harus disempurnakan. Ya. Jadi di hari ke-16 ketika kita tahu ini sudah suci dan dia sudah 24 jam lebih, ya. Kalau ini kan sudah lebih 10 hari. Dan di hari ke-15 patokannya hari ke-15. Dia suci, ya. Kemudian di hari ke-16 dia keluar darah lagi, maka langsung kita hukumi darah itu darah istihadah. Karena dia kurang dari 15 masa suci minimal antara 2 haid. Nah, Anda bisa kita hukumi haid ini. Kenapa Anda bisa? Karena kaidahnya antara 2 haid itu harus ada suci 15 hari. Ya. Nah, jadi di hari ke-16 istihadah, hari ke-17 istihadah. Sampai dia genap. Ini 5 hari. Ya, angka itu bisa berubah-ubah dia. Ya. Kalau di sini sudah 14 hari berarti istihadahnya sehari. Ya. Nah, karena dia sudah di hari ke-25 genap 15 hari, barulah darah tersebut yang selanjutnya bisa dihukumi haid yang kedua. Nah, itu siklus. Ya, itu siklus. Berarti dia siklusnya 30 hari sudah terpenuhi. Ya, siklus 30 hari sudah terpenuhi. Tidak harus 30 hari tapi, tidak harus 30 hari karena di sini bisa haidnya itu 7 hari rata-rata normalnya wanita. Ini dia sucinya bisa 15 hari. Ya, kalau sudah 15 hari ini keluar darah, haid sudah dia. Haid yang kedua. Ya, ini kan belum 30 hari. Ya. Atau sucinya lama dia, sucinya sampai 1 tahun. Ya. Suci itu tidak ada batas maksimal. Ada dia umur 9 tahun haid lagi setelah usia 40 tahun. Suci terus dia. Ada yang tidak ada haid sama sekali. Ya. Nanti kalau yang tidak ada haid sama sekali. Itu yang bagus saya. Itu bagus dan ya. Yes. Biasanya tidak subur dia, tidak subur biasanya kalau begitu. Ya. bagus. Kalau yang keluar darah di hari ke-6 berarti tidak boleh melakukan apa-apa ya. Nah, hari ke-6 yang ini. Ya, suci. Suci hari ini. ke-6 ya. Hari ke-16. Ya, hari ke-16. Hari ke-16 suci hari ke-6. Oh iya. Berarti boleh ngapa-ngapain. Iya, hukum istihadah berlaku, suci dia. Ya, dia boleh ngapa-ngapain. Ya. Iya. Iya, kalau parami boleh dipakai. Pak Iwan boleh ngapa-ngapain. Ya. Beda madhab tapi satu tujuan. Tujuannya sama. Jadi pas itu ada caranya biar lama. Ya, Allah. Ya. Baik. Ya, kita lanjut ke nifas ya. Ini sudah ya. Kita hapus. Banyak gagal paham kita kalau iya. Kalau masalah haid ini memang dia kalau pelajaran dasarnya masih bisa dipahami, tapi kalau sudah perinciannya tadi yang darah masalah istihadah itu, ya itu yang dia kadang kita pun yang sudah belajar sebagian masalah bingung masih. Jadi pembahasan tadi ini kan mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada lagi keringanan masuk biar kita tak bingung sendiri gitu kan. Di akhirnya Ya banyak mazhab dalam masalah haid ini, banyak mazhab. Jadi di antara mazhab yang mudah itu mazhabnya Ibn Taimiyah rahimahullah.
darah keluar haid, berhenti suci, ya, tidak ada qadha. Nah, itu mazhab. Iya. Kalau dari dari sebagian masyayikh itu ada yang memfatwakan dengan metode seperti itu karena itu memudahkan memang. Tapi ini kan kita kasusnya sedang mempelajari mazhab Syafi'i. Ya, jadi kita menjelaskan. Dan itu pendapat kedua dari mazhab Syafi'i. Pendapat kedua. Jadi pendapat resminya yang ini tadi. Pendapat keduanya tadi sama dengan mazhab Syekhul Islam. No. Karena itu mazhabnya Hambali, ya. Jadi antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali itu ada aja kesamaannya. Ya, kadang pendapat kedua sama atau kadang pendapat ketiga, ya. Karena dia sama-sama satu madrasah dari Mekah dan Madinah. Satu guru. Imam Ahmad belajar dengan Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i juga belajar dengan Sufyan bin Uyainah di Mekah. Ya. Dan Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i sehingga banyak samanya. Ya. Baik. Kemudian masalah nifas, ya. Masalah an-nifas. Minimalnya atau mudahnya nifas itu tuh masanya nifas itu aqalluhu lahdzah, waktu sesaat, ya. Meskipun keluar cuman setetes itu sudah nifas, ya. Tapi nifas kemarin kita katakan apa? Setelah bersihnya rahim dari anak, dari janin, itu sudah nifas. Ya. Ya. Tapi tidak mesti dia berupa anak lengkap utuh, ya, bayi. Meskipun dia baru berupa gumpalan daging, tetapi dia sudah berbentuk janin, ya. Kata para perawat atau bidan, dia katakan ini sudah bentuk manusia. Maka ketika keluar itu darah keluar setelahnya darah nifas juga, ya, darah keluarnya darah nifas. Ada wanita keguguran, dia kegugurannya ini keluarnya dikatakan bidan sudah bentuk manusia meskipun tidak sempurna, maka dia keluar darah setelahnya itu masuk hukum nifas, ya. Beda kalau keluarnya berupa gumpalan darah saja atau gumpalan daging belum berbentuk manusia, ya. Patokannya pendapatnya atau penjelasannya bidan atau yang ahli. Kemudian ghalibuhu kebanyakannya berapa? 40 hari. Ya, 40 hari. Ya, ghalib. Kemudian aksar 60 hari. Ya, 60 hari. Jadi ketika keluar darah, ya, di hari pertama, ini hari ke-60, ini hari ke-40, ketika keluar darah, di hari pertama sampai hari ke-40 keluar lagi hari ke-41, masih nifas. Keluar sampai hari ke-60 masih nifas. Kalau keluarnya dari hari pertama sampai hari ke-70, berarti dia masalah istihadah fin nifas, masalah istihadah pada nifas. Artinya nifasnya dengan istihadah bercampur. Nanti ada 8 perincian juga sama dengan haid. Ya, bedanya sedikit saja. Tapi kalau di hari ke-59 keluar sampai hari ke-59, hari ke-60 suci, ya, ini suci, tidak ada darah. Keluar lagi hari 61, maka dia berarti 59 sampai ke bawah itu nifas semuanya. Ini suci, ini istihadah, ya, istihadah. Jadi patokannya di hari 60 sama dengan di atas. Patokannya hari ke-15. Kalau ini hari ke-60. Baik. Tapi masalah nifas ini ada perbedaan sedikit. Ini
rentangnya 15 hari. Ada wanita, ibu-ibu yang setelah lahiran dia keluar darah, itu normal. Ada yang dia tidak keluar darah. Hari pertama setelah lahiran tidak keluar darah. Hari kedua, ketiga, sampai hari ke-10 tidak keluar darah. Ya. Hari ke-11 baru keluar darah. Baru keluar darah. Hari ke-11 itu dihukumi apa? Nifas. Ya, nifas. Hari 1 sampai hari ke-14 atau hari ke-10 itu suci dia. Kalau suci berlaku hukum wanita suci. Dia sakit, dia berat, itu wanita ini suci. Wajib dia melakukan sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu, baring. Nah, tapi dia wajib mandi. Kalau dia sudah ada keluar darah, wajib mandi dia. Mandi apa? Mandi besar, mandi nifas, ya. Tapi kalau tidak keluar darah, kemudian di hari ke-10 keluar, ya. Di hari ke-10 keluar, ya, terus berlanjut darah tersebut, dia nifas. Tapi kalau keluarnya di hari ke-16, ya, di hari ke-16 keluar darah. Dari awal lahiran dihitung sampai 15 hari tidak ada darah. Tidak ada. Ya. Sesar misalkan dia tidak keluar darah. Di hari ke-16 keluar. Darah apa ini? Ini darah haid. Ya. Hari ke-16 ini darah haid. Ya. Kalau keluar darah ini darah haid. Jadi darah nifas itu di rentang 15 ini harus ada keluar. Kalau ada keluar meskipun 1 tetes, ya, meskipun 1 tetes nifas dia, ya. Habis itu udah keluar lagi di hari ke-16 baru keluar, ya, dia nifas karena sudah keluar sebelumnya. Ya. Tapi kalau sampai hari 15 dari awal lahiran tidak keluar, setelah itu keluar di hari 16 atau di hari 17 keluarnya, ya, maka itu tidak dihukumi darah nifas lagi. Sudah kita katakan berarti anti tidak ada nifas sama sekali. Yang ada haid. Yang ada haid. Nah, berlaku hukum haid 24 jam minimalnya. Ya. Ternyata di hari ke-16 dia keluar 20 hari saja. 20 jam saja. Berarti kita katakan setelahnya kalau suci belum haid. Ya, ternyata ini darah istihadah. Ya, kalau sudah sampai 24 jam baru dihukumi haid hakikatan, haid hakiki. Ya. Nah, itu beda sedikit dalam masalah haid dengan nifas. Kalau perincian-perincian itu dibutuhkan ketika ini ya, ada orang yang nanya, ya, kita mau jelaskan. Ya, maka dia harus ada ilmu, ya. Mazhab manapun kita sampaikan, fadhol. Itu sah-sah saja, yang penting kita tahu itu pendapat mazhab mana, ya, jangan dari kita sendiri, ya. Kalau dari kita sendiri maka tidak boleh meskipun benar, iya, mazhab kelima, mazhab keenam, maka itu ini ya, anak sering wanti-wanti ya masalah ini ya. Ketika Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan sebuah riwayat, idza hakamal hakim fa hakama asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim, ya, hakim di zaman itu mufti. Jadi hakim, mufti, alim, mujtahid itu satu sinonim. Zaman itu, zaman sekarang sudah beda. Ya. Nah, kalau seorang hakim atau mujtahid dia menjelaskan hukum, kemudian dia benar, dapat 2 pahala. Kalau dia tidak benar maka dia dapat 1 pahala saja. Diampuni dosanya, kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, tidak ada khilaf di kalangan para ulama selagi dia mujtahid. Tapi Imam Nawawi menjelaskan kalau dia bukan mujtahid, kemudian dia jawab bukan dari nukilan, ya, bukan. Misalkan dia bilang mazhab Imam Ahmad seperti ini, ya, boleh dia.
Meskipun salah pendapat Imam Ahmad itu, tapi dia tidak tahu. Itu adalah hal yang dibolehkan dalam agama kita. Tapi kalau kita tidak tahu, ini pendapat siapa ini? Ya, pokoknya itu bukan haid, ya, bukan haid, atau itu haid, oh itu wajib sholat, oh tidak wajib sholat. Dia tidak tahu itu pendapat siapa, ya, mazhabnya ulama mujtahid mana, tidak tahu dia. Dari dia, maka kata Imam Nawawi, meskipun benar dia berdosa, meskipun benar, benarnya kebetulan berdosa dia, dan itu ijma para ulama, sepakat para ulama dia berdosa. Ya, karena apa? Karena masalah agama ini Allah hanya mengizinkan para mujtahid yang bicara dalam masalah hukum. Ya, selebihnya hanya boleh menukil. Ya, hanya boleh menukil. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikir kalau kalian tidak tahu. Ahlu dzikir ini siapa? Para mujtahid. Ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi ijma. Ya, para ahli tafsir maksudnya ahlu dzikir di situ adalah para mujtahid. Ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Tidak harus Imam Syafi'i, ya, tidak harus mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau dalam negeri sudah ada mazhab tertentu, itu yang dipakai para ulama turun temurun. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali, mending kita bilang Allahu a'lam, ya, Allahu a'lam, tidak tahu. Atau tanya dengan kiai ini, atau tanya dengan ustadz ini, tanya dengan guru itu. Jangan membebani diri, ya, karena apa? Karena beban kita ketika bertanggung jawabannya di hadapan Allah lebih berat lagi. Ya, mending kita dikatakan orang seperti dahulu Imam Malik ditanya, apa yang akan saya katakan kepada orang satu kampung saya? Ya, maksudnya malu-maluin banget. Imam Darul Hijrah cuman bisa jawab 8 dari 40 pertanyaan. Jadi ditanya 40 pertanyaan, dijawabnya cuman 8. Sisanya enggak tahu dia jawaban Imam Malik. La adri. Apa yang akan saya katakan kepada masyarakat saya? Katakan bahwasanya Malik tidak tahu, ya. Selesai. Ya, tidak perlu gengsi, tidak perlu malu, ya. Jadi ini berlaku hukumnya masalah nifas kalau dia keluar di hari pertama sampai hari ke-15, nifas sudah dia. Meskipun sebentar, meskipun kurang dari sehari semalam. Tapi kalau dia keluarnya di hari ke-16, selama 15 pertama tidak keluar, dia dihukumi hukum haid, ya. Ketika keluar pertama haid langsung. Ternyata kurang dari 24 jam kita hukumi istihadah. Berlaku hukum istihadah. Nah, sampai sampai berlaku hukum, berarti sudah berubah kondisi wanita tersebut. Di terakhir ini masalah ma yahrumu bil haid wan nifas. Apa saja yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas? Yahrumu bil haidhi wan nifas 11 syai'an. Yang haram dilakukan, tidak boleh bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas, itu ada 11 perkara. Yang pertama as-shalah, salat, ya, salat jelas, ya. Kalau salat tidak boleh, karena harus suci syaratnya. Kalau dia tetap salat, maka berdosa dan tidak sah. Tapi kalau dia sholatnya kondisinya karena dia sudah bersih, ya, setelah 5 jam keluar, setelah itu tidak keluar lagi, kita hukumi dia tidak haid sholat dia. Ternyata setelahnya keluar 24 jam, ya, berarti kita kondisi sholat tadi itu ternyata dia kondisi haid, tapi karena tidak ada darah, kita hukumi dia suci, tidak berdosa kalau kondisi seperti itu. Tawaf, ya, tawaf itu satu hukum dengan sholat, ya, sebagaimana dalam hadis. Jadi kalau dia haid, istirahat dia, ya, dia istirahat sampai berhenti haidnya, baru dia tawaf. Nah, ibunda Aisyah waktu itu dia ketika mau tawaf dia haid, maka dia tidak menyelesaikan tawafnya. Nah, karenanya hukumnya tidak boleh melakukan tawaf. Wa masul mushaf, ya, masul mushaf wa hamluhu, dan membawanya. Jadi menyentuh mushaf. Jadi menyentuh mushaf begini, ya, haid tidak boleh, ya. Ada yang mengatakan bahwa
Kalau yang pakai terjemah boleh. Iya, ahsan. Ya. Jadi mushaf yang dimaksud oleh fuqaha itu adalah yang bahasa Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan selainnya. Ya, kalau dia ada terjemahan itu bahasa Indonesia itu bukan Al-Qur'an, itu ahli bahasa dari Al-Qur'an. Umumnya terjemahannya lebih banyak, maka dia tidak dihukumi mushaf. Ya, yang dimaksud dengan mushaf Al-Qur'an itu adalah yang Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan selainnya. Maksud selainnya itu terjemahannya kah, tafsirnya kah, nah, penjelasan-penjelasannya. Kalau dia lebih banyak, maka dia mushaf hukumnya. Kalau dia lebih sedikit, maka bukan mushaf. Maka dia hukumnya sama seperti buku lain. Ya, ada terjemahan, ya kita bawa seperti ini boleh. Ya, kalau bagi wanita haid. Tapi menyentuh Al-Qur'annya enggak boleh. Menyentuh Al-Fatihahnya enggak boleh. Tulisannya itu. Nah, ahsan. Kalau pakai HP. Ya. Yaitu masalah kontemporer, khilaf memang para ulama. Masyayikh kami di Tarim itu beda pendapat juga. Yang ana lihat lebih dekat dengan kaidah madhab itu yang disebutkan Syekhuna Syekh Sa'id Al-Jabiri. Beliau mengatakan handphone itu yang ada mushaf di dalamnya sama seperti mushaf di dalam tas. Ya, hukumnya sama. Jadi ketika di bahasan fikih disebutkan kalau ada tas, kita isi benda lain selain Al-Quran, kemudian kita isi juga Al-Quran. Kalau niatnya selain Al-Quran, maka boleh dibawa, maka boleh dipegang. Ya, tapi kalau misalkan niatnya Al-Quran, yang lain yang ikut, ya, maka dia tidak boleh membawanya, karena sama dengan membawa Al-Quran, sama dengan handphone. Kalau niatnya, saya daripada bawa mushaf, saya nanti masuk WC dan keluar WC, saya langsung aja bawa Al-Quran di dalam HP deh. Nah, sama hukumnya itu. Tidak boleh kalau dia kondisinya junub atau haid. Ya. Tapi kalau dia niatnya bawa handphone, dan itu umumnya kita, dia tidak mengapa. Nah. Baik. Wa hamluhu membawa mushaf. Wal lufzu fil masjid. Begitu juga diam di masjid. Ketika dia haid atau nifas atau junub, sama. Ketika dia berdiam di masjid. Luf itu meskipun dia berdiam diri sebentar. Kadar tumakninah. Kadar tumakninah dalam sholat itu cuman subhanallah. Berarti sekitar 1-2 detik. Ya, 1-2 detik. Ya, 2 detik lah. Subhanallah, 2 detik. Ya, dia diam di masjid. Dalam kondisi junub, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Atau kondisinya haid atau nifas, meskipun dia mau belajar menuntut ilmu, ya. Ini mazhab jumhur ulama, mazhab arba'ah semuanya, ya, mazhab arba'ah semuanya. Itu anak pernah cerita itu yang di Pekalongan itu. Jadi istri anak habis keguguran, nifas dia, ya. Setelah nifas dia lupa diajak isi kajian. Ketika dia isi kajian, dia baru ingat, bah, anak nifas ini. Lah, gimana? Anak lupa. Ya sudah, bilangkan aja nanti saya ngajarnya di luar masjid karena anda boleh, saya nifas. Nanti murid-muridnya nanti di dalam masjid, silahkan. Ya. Habis itu ternyata masjid ini ada ininya, ada apa? Ada patroli manhaj. Ya. Jadi dia bilang, ini kenapa kajiannya seperti di luar seperti itu? Oh, ini ustadz dia, ustadznya itu. Ustadz yang paling seniornya, dia nifas, jadi di luar. Oh, enggak ada itu. Namanya belajar ilmu itu meskipun nifas, meskipun ini di dalam masjid enggak apa-apa. Ya. Padahal itu mazhab jumhur, mazhab arba'ah semuanya. Ya, dia ingkari. Dia katakan itu pendapat lemah itu. Ya, lemah menurut siapa? Ya, menurut Anda ya, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad kuat. Ya. Itu memang pendapat sebagian ulama, pendapat Syekhul Islam. Tapi jangan sampai apa, seolah-olah pendapat yang Anda pilih itu jadi hakim ketika ada berselisih. Yang dia pilih sudah pendapat final. Ya, nggak bisa. Ini mazhab Syafi'i, ada yang lemah, ada yang kuat. Di mazhab Hambali pun sama, ada yang lemah, ada yang kuat.
ketika mazhab ini kita jelaskan mentakrir, menjelaskan mazhab, bukan sedang mengatakan ini yang paling kuat. Enggak. Ya, karena paling kuat versi mereka, versi mazhab Syafi'i. Versi mazhab Hanafi lemah, bisa jadi. Nah, seperti itu. Jadi jangan fanatik dengan masalah-masalah yang tidak disepakati para ulama, ya. Nah, kalau masalah-masalah disepakati, wajib kita fanatik, ya. LDI sesat, wajib kita fanatik, ingkari mereka. Kita harus loyal dan kita harus wala-wal bara', ya, Syiah yang semisalnya. Tapi kalau dalam masalah apa yang dipersisikan para ulama, kemudian kita sikapi dengan sikap seperti seolah-olah itu mungkar yang disepakati, nah ini ya berarti dia kurang piknik, ya. Dia suruh ngopi dulu di Milky Way, ya. 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 Ini endorse ini 25.000 sehari itu. Ya. Gratis, ya kan? 6. Qiraatul Quran, kemudian membaca Al-Quran biqasdil qiraah, dengan tujuan membaca Al-Quran. Ya, dia ambil Al-Quran di HP atau Al-Quran mushaf yang asli, dia katakan saya mau membaca Al-Quran. Ya, lah, antum kan junub, lah anti kan haid. Iya, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, tapi kalau dia niatnya untuk menjaga hafalan, ya, dia niatnya untuk murojaah, menjaga hafalan, para ulama Syafi'iyah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Atau niatnya untuk ruqyah dirinya atau ngajarkan anak-anaknya, boleh. Tapi kalau untuk tilawah, untuk baca Al-Quran, satu huruf dapat pahala sekian, itu diharamkan. Haram hukumnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu dimuliakan, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi kalau dia tidak suci, sampai pun hanya membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah, dia haram. As-shaum, puasa, sama. At-talaq, ya, dia haram. Istri lagi haid, lagi nifas, ditalak, ya, haram hukumnya. Tapi jatuh, ya, jatuh, tapi haram. Masuknya talak bid'i, talak bid'ah namanya. Ya, maksudnya talak bid'ah itu tidak dilakukan di generasi awal. Tidak ada talak seperti itu. Masih punya hati dia. Kalau nifas, kasihan baru ini. Ya, jadi tidak boleh ditalak. Ya. Jatuh talaknya. Ya, jatuh talaknya. Dan ini mazhab jumhur. Ya. 6. Haram hukumnya. Ya, sama seperti kita sholat pakai baju curian. Ya. Sah sholatnya, tapi haram hukumnya. Nah, sama. Ya, orang sholat dia pakai baju curian. Kalau orang sholat isbal, kainnya melebihi mata kaki, haram tidak? Dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak haram. Ya, hukumnya makruh, tidak haram, makruh. Nah, dan ini mazhab jumhur. Mayoritas ulama mengatakan sebagian makruh, sebagiannya mubah. Ya, pendapat yang haram itu minoritas ulama. Wal murur fil masjid, lewat masjid, dari sini ke sana dia lewat, cari kunci misalkan. Inda khaufit talwis, ketika dia khawatir berceceran darahnya, ya, karena mungkin pembalutnya dari daun pisang, ya, bisa netes. 6. Karena ini ya, ndak semuanya orang peduli dengan itu ya. Ada sebagian wanita yang dia pokoknya ngalir aja, yang penting ya. Ya, itu kalau dia khawatir seperti itu haram hukumnya. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Nah, bersenang-senang, ini masalah dipakai ini Pak Romi. Istri dipakai di antara surrah dan rukbah, di antara pusat